Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sistem informasi enterprise atau biasa lebih dikenal dengan Enterprise Resource Planning, ya, disingkat dengan ERP. ERP dan Enterprise. Jadi kita mau tahu apa sih itu ERP? ERP itu merupakan singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi, yang kedua resource atau sumber daya, dan planning atau perencanaan. 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan. Definisi ERP sendiri ada banyak, namun jika disimpulkan, apa yang akan kita bahas ini, ERP adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi. Beberapa definisi lain yang dicantumkan dalam beberapa buku yang menyertakan konsep-konsep dasar ERP, yaitu ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Ini dikutip dari Davenport tahun 98. Definisi yang lain, ada sistem ERP itu adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. Ini dikutip dari Kumar dan Van Hilsdorf tahun 2000. Ada juga yang memberikan definisi bahwa ERP itu adalah satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Ini dikutip dari Tejar tahun 1998. Dari berbagai macam definisi tersebut, dapat disimpulkan adanya kesamaan ide dan kata kunci utama pada ERP, yaitu adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu organisasi atau perusahaan bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengelola data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Peranan perangkat teknologi dalam konsep ERP selain sebagai fasilitator juga karena perangkat teknologi tersebut dapat memberikan nilai tambah berupa perampingan proses, penyederhanaan proses, integrasi, dan otomasi proses. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin mewujudkan konsep ERP tanpa adanya dukungan sistem berbasis komputer. Berikut adalah konsep dasar dari ERP. Kalau kita lihat dari bagian database menjadi sentralnya, kemudian sales dan distribusi, service application berhubungan langsung dengan customer dan terhubung ke central database, sedangkan pada bagian back office, financial application, manufacturing application, dan inventory management terhubung ke database dan terhubung ke supplier. Human resource management juga terhubung ke database serta pelaporan kepada korporat. Integrasi dalam konsep ERP ini berhubungan dengan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama adalah menghubungkan antara berbagai aliran proses bisnis. Yang kedua, metode dan teknik berkomunikasi. Yang ketiga, keselarasan dan sinkronisasi operasi bisnis. Yang keempat adalah koordinasi operasi bisnis.
Daniel O'Leary juga menambahkan beberapa karakteristik yang tertentu yang idealnya ada pada sistem ERP, yaitu pertama adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau yang berbasis jaringan. Yang kedua, memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, sebagian proses besar dari transaksi perusahaan. Ya, dia memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Memungkinkan akses. Yang kelima ya, memungkinkan akses data secara real time. Ini yang harus ada di dalam sistem ERP. Yang keenam, yang berikutnya memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Kemudian menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Dan memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Kata enterprise sendiri cenderung dipertahankan karena memiliki makna yang tidak dapat diwakili dengan kata lain, misalnya perusahaan atau organisasi. Kata enterprise juga digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis secara umum dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran, mulai dari bisnis ukuran kecil seperti kafe hingga bisnis raksasa seperti perusahaan telekomunikasi. Secara konseptual, enterprise dapat digambarkan sebagai sebuah kelompok orang dengan tujuan tertentu yang memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sudut pandang enterprise ini berbeda dengan sudut pandang organisasi atau perusahaan yang bersifat tradisional. Pada sudut pandang tradisional, organisasi atau perusahaan dibagi-bagi menjadi unit-unit dengan fungsi-fungsi tertentu sehingga kita mengenal fungsi personalia, fungsi keuangan, fungsi pemasaran, dan sebagainya. Setiap fungsi ini yang kemudian biasanya berwujud departemen seolah-olah bekerja pada kotak masing-masing dan memiliki tujuan dan sasaran masing-masing yang menurut sudut pandang mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap fungsi terisolasi dan memiliki sistem dan koleksi data dan hasil analisis mereka sendiri. Akibatnya, informasi yang dihasilkan oleh masing-masing departemen hanya dapat dibaca oleh top manajemen itu sendiri dan tidak dapat dimanfaatkan oleh departemen lain. Setiap departemen bergerak dengan arah dan sasaran masing-masing, karena mereka tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lainnya. Sedangkan dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah subsistem. Informasi mengenai semua aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkan. Hasilnya adalah transparansi informasi sehingga masing-masing departemen mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain, mengapa hal itu dikerjakan, dan apa yang harus dilakukan untuk mendukung pekerjaan tersebut sehingga mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pada video berikutnya, saya akan bahas ERP dan sistem enterprise, jadi tetap lanjutkan videonya.